ongoing thing. Halo semua, nama saya Renanda Dewi Afrianti dari kelompok 2 yang pada video kali ini saya akan membahas seputar informasi organisasi bersama rekan-rekan saya, di mana sumber bacaan berasal dari karya Morrison, sebuah buku cetakan pertama yang diterbitkan oleh Prenada Media Group pada tahun 2020 yang berjudul Komunikasi Organisasi. Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi adalah pemikiran dari Gerd Weik mengenai teori informasi organisasi. Weik memandang struktur organisasi sebagai hasil dari pola-pola interaksi yang terjadi dalam organisasi. Teori informasi organisasi memiliki kedudukan penting dalam ilmu komunikasi karena menggunakan komunikasi sebagai dasar atau basis bagaimana mengatur atau mengorganisasi manusia dan memberikan pemikiran rasional dalam memahami bagaimana manusia berorganisasi. Sedangkan beberapa ahli teori komunikasi organisasi menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem yang hidup yang melakukan proses kegiatan untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan fungsinya. Terdapat dua teori penting yang memberikan pengaruh besar pada teori informasi organisasi, yaitu yang pertama adalah teori sistem. Weik menggunakan teori sistem untuk menjelaskan pengaruh informasi yang berasal dari luar organisasi ke dalam internal organisasi dan juga sebaliknya, untuk memahami bagaimana organisasi mempengaruhi lingkungan eksternalnya. Dan komponen paling penting di teori ini adalah umpan balik. Dan yang kedua adalah teori evolusi sosiokultural. Ungkapan yang dapat menggambarkan teori ini yaitu yang kuat akan bertahan. Dan teori ini membahas mengenai perubahan yang dilakukan manusia di dalam perilaku sosial mereka dan harapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial. Gerd Weik mengadopsi teori evolusi sosiokultural ini untuk menjelaskan proses yang harus dijalani organisasi untuk dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan dari berbagai informasi yang diterima organisasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Asumsi teori informasi. Teori ini merupakan teori yang memfokuskan perhatiannya pada proses pengorganisasian anggota untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Terdapat tiga asumsi yang mendasari teori ini. Asumsi yang pertama yaitu organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi untuk dapat berfungsi secara efektif. Setiap harinya, organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali informasi atau stimuli yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Namun, tidak semua informasi tersebut dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, organisasi memiliki dua tugas utama yang harus dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan baik. Tugas yang pertama adalah organisasi harus menafsirkan informasi yang ada di lingkungan organisasi mereka. Tugas yang kedua adalah organisasi harus mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi organisasi dan tujuan organisasi. Asumsi yang kedua adalah informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya. Asumsi ini menyatakan bahwa informasi yang diterima oleh organisasi berbeda-beda dalam hal kepastiannya. Dengan kata lain, sebuah informasi bisa memiliki makna lebih dari satu dan mengakibatkan multitafsir. Karena organisasi sangat bergantung pada informasi, maka diperlukan anggota yang mampu mengetahui dan memahami informasi tertentu yang diterima oleh organisasi. Asumsi yang ketiga adalah organisasi berusaha mengurangi ketidakpastian informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi untuk mengurangi ambiguitas dari informasi yang telah diterima oleh organisasi. Dan proses untuk mengurangi ketidakpastian tersebut merupakan kegiatan bersama di antara para anggota organisasi. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi dilakukan dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian dalam organisasi. Ada dua jenis strategi komunikasi. Yang pertama ada siklus perilaku. Siklus perilaku dalam organisasi itu juga ditentukan oleh siklus komunikasinya. Siklus komunikasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada aksi. Aksi adalah perilaku atau pernyataan seseorang yang menunjukkan ketidakpastian. Yang kedua ada interaksi. Interaksi itu adalah respon dari aksi.
Yang ketiga ada penyesuaian. Penyesuaian adalah tanggapan dari respon orang lain terhadap aksi yang kita lakukan atau aksi yang orang lain lakukan. Jenis strategi yang kedua adalah aturan bersama. Aturan bersama ini yang nantinya akan menjadi kontrol terhadap tindakan anggota organisasi. Dalam aturan bersama mencakup 4 hal. Yang pertama adalah aturan durasi. Aturan durasi ini mengacu pada pilihan yang dibuat organisasi agar bisa melakukan komunikasi dalam waktu sesingkat mungkin atau efisien. Yang kedua ada aturan personel. Dalam rangka proses efisiensi juga, organisasi meminta sumber informasi atau personel adalah sebagai orang yang paling tahu dengan hal tersebut, maka akan mengurangi inefisiensi waktu karena adanya pengulangan pertanyaan. Yang ketiga ada aturan keberhasilan. Aturan keberhasilan adalah keputusan organisasi untuk menggunakan rencana komunikasi yang telah terbukti efektif di masa sebelumnya. Yang keempat ada aturan usaha atau effort. Ini adalah aturan yang memandu organisasi untuk memilih suatu strategi informasi yang membutuhkan paling sedikit usaha atau effort untuk dalam mengurangi ketidakpastian. Di sini saya David Nanda Ferdiansyah Aprila akan menerangkan tentang mengurangi ketidakpastian. Kita berusaha mengurangi ketidakpastian dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, Anda meminta klarifikasi atas atasan atau berkomunikasi dengan orang lain yang terlibat dengan masalah kerja di pabrik. Selama proses interaksi ini, Anda akan bergerak dengan ketidakpastian tinggi atau ekovokalitas. Organisasi akan menggunakan sebagai aturan yang dimiliki dalam mengambil keputusan mengenai bagaimana organisasi mengambil keputusan terhadap ketidakpastian yang muncul jika organisasi tidak memiliki peraturan yang cukup untuk mengurangi ketidakpastian. Yang pertama yaitu penerimaan informasi. Tahap pertama dalam proses untuk mengurangi ketidakpastian adalah tahap penerimaan informasi. Yang kedua yaitu seleksi. Proses kedua adalah seleksi, yaitu proses di mana anggota organisasi menerima sejumlah informasi yang dianggap relevan dengan persoalan dengan menolak informasi lain yang dinilai tidak relevan. Menurut Weik, semakin besar ketidakpastian informasi yang diterima dan diproses oleh organisasi, maka semakin besar pula siklus komunikasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hingga mencapai suatu level kepastian yang bisa diterima. Yang ketiga yaitu retensi. Bagian ketiga di proses organisasi adalah retensi, yaitu proses menyimpan beberapa informasi yang akan digunakan pada waktu yang akan datang. Retensi adalah informasi yang disampaikan untuk diingat oleh organisasi dan setiap individu yang menjadi anggotanya. Weik mengikuti retensi dalam derajat tertentu memberikan stabilitas hubungan di antara orang-orang yang bekerja sama. Namun, Weik mengkritik kecenderungan untuk melakukan retensi yang hanya mengandalkan pada contoh keberhasilan pada masa lalu. Ia bahkan menganggap retensi sebagai penyakit. Retensi membuang orang yang tidak berpikir kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan masa depan yang tidak pasti. Terima kasih. Oke, demikian penjelasan mengenai informasi organisasi dari kelompok kami. Sebelumnya, jika ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam pemaparan materi, segenap tim kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.